Damai sejahtera Allah menyertai Bapak Ibu, saudara-saudara, di mana saja berada saat ini. Kita jumpa kembali dalam renungan harian di hari Kamis tanggal 18 November 2021. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur atas hari karunia-Mu. Kami telah sedia untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya oleh tuntunan kuasa Roh Kudus, kami boleh memahami firman-Mu dengan benar. Ampunilah dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab dari kitab Daniel pasal 8 ayat 15 sampai ayat 27. Sedang aku, Daniel, melihat penglihatan itu dan berusaha memahaminya, maka tampaklah seorang berdiri di depanku yang rupanya seperti seorang laki-laki, dan aku mendengar dari tengah sungai Ulai itu suara manusia yang berseru, "Gabriel, buatlah orang ini memahami penglihatan itu." Lalu datanglah ia ke tempat aku berdiri. Dan ketika ia datang, terkejutlah aku dan jatuh tertelungkup. Lalu ia berkata kepadaku, "Pahamilah, anak manusia, bahwa penglihatan itu mengenai akhir masa." Sementara ia berbicara dengan aku, jatuh pingsanlah aku tertelungkup ke tanah. Tetapi ia menyentuh aku dan membuat aku berdiri kembali. Lalu berkatalah ia, "Ku beritahukan kepadamu apa yang akan terjadi pada akhir murka ini, sebab hal itu mengenai akhir zaman. Domba jantan yang kau lihat itu dengan kedua tanduknya ialah raja-raja orang Media dan Persia. Dan kambing jantan yang berbulu kesat itu ialah raja negeri Yunani. Dan tanduk besar yang di antara kedua matanya itu ialah raja yang pertama. Dan bahwa tanduk itu patah, dan pada tempatnya itu muncul 4 buah. Berarti 4 kerajaan akan muncul dari bangsa itu, tetapi tidak sekuat yang terdahulu. Dan pada akhir kerajaan mereka, apabila orang-orang fasik telah penuh kejahatannya, maka akan muncul seorang raja dengan muka yang garang dan yang pandai menipu. Kekuatannya akan menjadi hebat, tetapi tidak sekuat yang terdahulu, dan ia akan mendatangkan kebinasaan yang mengerikan, dan apa yang dilakukannya akan berhasil. Orang-orang berkuasa akan dibinasakannya, juga umat orang kudus, dan oleh karena akalnya, penipuan yang dilakukannya akan berhasil. Ia akan membesarkan dirinya dalam hatinya, dan dengan tak disangka-sangka banyak orang akan dibinasakannya. Juga ia akan bangkit melawan raja segala raja. Tetapi tanpa perbuatan tangan manusia, ia akan dihancurkan. Adapun penglihatan tentang petang dan pagi itu, apa yang dikatakan tentang itu adalah benar. Tetapi engkau, sembunyikanlah penglihatan itu, sebab hal itu mengenai masa depan yang masih jauh. Maka aku, Daniel, lelah dan jatuh sakit beberapa hari lamanya. Kemudian bangunlah aku dan melakukan pula urusan raja. Dan aku tercengang-cengang tentang penglihatan itu, tetapi tidak memahaminya. Amin. Tema renungan kita ialah kesia-siaan. Apatai gaina. Sahabat renungan harian yang diberkati oleh Tuhan, jika hidup kita punya segala sesuatunya untuk keperluan kita, mungkin itu bisa dikatakan sebagai jaminan untuk hidup nyaman di dunia. Punya rumah, mobil, dan barang-barang mewah bisa menjadikan patokan hidup kita bahagia di dunia. Tapi, tahukah kita bahwa semua kemewahan itu adalah suatu yang sia-sia di hadapan Allah?
bukan kemewahan dan kemegahan seperti itu yang dilihat oleh Allah, melainkan kekayaan dari buah iman yang dipandang oleh Allah. Saudara-saudara, seperti halnya bacaan kita hari ini mengajarkan bahwa kekuatan yang hebat, kepintaran, dan keberhasilan dalam menggapai hal-hal duniawi itu semua tidak berarti bagi kedaulatan Allah. Semua hal itu tidak memiliki arti apa-apa di hadapan Allah, karena Allah hanya memandang buah dari iman kita sebagai seseorang yang telah ditebus dosanya di kayu salib oleh Yesus Kristus. Ini yang menjadi sorotan penting untuk kehidupan orang-orang saat ini. Kebanyakan orang sudah terbawa arus oleh pencarian harta, kecerdasan, dan keberhasilan menggapai hal-hal duniawi, tetapi lupa merawat iman mereka sehingga bisa menghasilkan buah. Kekayaan, kepintaran, dan keberhasilan memanglah nikmat, tetapi itu nikmat yang bersifat sementara. Nikmat yang kekal hanya akan bisa dirasakan oleh mereka yang imannya berbuah lebat di dunia. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, apakah kita salah satunya yang adalah orang-orang terbuai oleh arus pencarian harta, kepintaran, dan keberhasilan duniawi saja, dan lupa merawat iman sehingga bisa menghasilkan buah yang lebat? Tinggalkan kebiasaan itu, karena Tuhan mau kita berbuah lebat di dunia ini. Tuhan memampukan kita. Amin. Marilah kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, bahwa Engkaulah jaminan kehidupan kami. Sesungguhnya hidup kami di tengah-tengah dunia ini adalah hidup untuk menghasilkan buah yang lebat. Karena itu kami mohon kepadamu, kiranya apa yang kami capai dalam kehidupan kami, apa yang kami miliki dalam kehidupan ini, kami pun pakai, kami gunakan untuk menjadi berkat bagi sesama kami. Kami terus mengandalkan Tuhan, dan kami senantiasa hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Kami mohon, jaga lindungi kami dan topang kami di sepanjang hari ini, bahkan di sepanjang hidup karunia Tuhan, dalam segala tugas tanggung jawab, dalam segala peran kami. Kiranya semuanya juga kami lakukan dengan baik. Kami mohon kasih kemurahan Tuhan bagi saudara-saudara kami yang sedang sakit, yang sedang berduka cita, yang sedang bergumul karena berbagai hal. Tuhanlah penopang kehidupan yang akan terus menuntun, memberkati, menguatkan, menghiburkan, bahkan memulihkan mereka. Dalam kemurahan Tuhan kami percaya, dalam segala situasi dan keadaan, kami semua akan tetap mampu bersuka cita. Bapa kami dalam surga, kami mohon kasih-Mu bagi anak-anak kami dalam pertumbuhan mereka, dalam pendidikan mereka, dalam masa muda mereka. Topang jaga lindungi mereka ya Tuhan. Orang tua kami yang sudah lanjut usia, mereka yang menikmati masa tua, kiranya senantiasa bahagia gembira di dalam Tuhan Yesus. Kami juga bersyukur bersama-sama dengan saudara-saudara kami yang boleh menikmati kasih kemurahan Tuhan lewat pertambahan usia. Kiranya Tuhan sempurnakan sukacita mereka. Mereka bahagia di dalam Tuhan Yesus. Kami mohon juga Tuhan tetap berkati pelayanan di tengah-tengah jemaat Tuhan, agar semuanya tetap dilakukan dengan baik. Kami mohon Tuhan berkati sahabat renungan harian di mana saja mereka berada saat ini dalam berbagai aktivitas, tugas tanggung jawab, usaha pekerjaan yang ditekuni. Kiranya semuanya itu boleh mendatangkan sukacita berkat dalam kehidupan saudara-saudara kami. Bapa kami dalam surga, kami berdoa juga untuk pemerintah kami, para pemimpin bangsa kami, tetaplah topang mereka
untuk memimpin bangsa ini dengan benar dan adil. Kami rindu bangsa kami bahkan dunia ini dipulihkan dari kondisi pandemi COVID-19. Bapa dalam surga, jaga lindungi kami sepanjang hari ini, bahkan di sepanjang hidup kami. Kami mohon ampuni dosa kami, sempurnakanlah doa kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sahabat renungan harian yang diberkati oleh Tuhan, selamat beraktivitas, tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Salam sehat, Tuhan Yesus berkati.